Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas teori sastra. Fungsi sastra bagi kehidupan manusia. Sastra berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai kesenian dalam bidang rohani atau kejiwaan bagi para pencinta dan penikmatnya. Orang yang bisa mengeluarkan ekspresi yang ada dalam diri dan pikiran dalam bentuk karya seni dinamakan seorang sastrawan. Sastrawan menghasilkan karya untuk mengantarkan apa yang ada dalam pikirannya agar bisa dinikmati dan bisa bermanfaat untuk menghibur banyak orang. Secara garis besar, beberapa fungsi sastra dalam kehidupan masyarakat yaitu 1. Fungsi religius 2. Fungsi moralitas 3. Fungsi rekreatif 4. Fungsi didaktif 5. Fungsi estetis. Fungsi sastra religius. Fungsi religius dalam sastra sebagai sebuah karya yang mengandung berbagai macam ajaran agama yang dapat dicontoh atau diteladani oleh setiap pembacanya. Tidak sedikit karya sastra yang menyentuh kata-kata tentang Tuhan serta keindahan alam semesta sebagai ciptaan Maha Pencipta. Ada juga karya sastra yang memuji-muji keagungan Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan manusia dan alam. Sastra religius juga diartikan sebagai karya sastra yang mengandung rasa cinta kasih kepada sesama makhluk hidup di dunia agar tercipta keseimbangan alam. Selain itu, ada juga karya sastra yang mengungkapkan tentang kematian sebagai wujud kesadaran tempat akhir manusia di dunia ini. Fungsi sastra moralitas. Fungsi sastra moralitas, yaitu sastra berfungsi sebagai media yang memberitahukan atau menggambarkan berbagai hal yang bisa mencerminkan moral yang baik dan juga buruk. Bentuk karya sastra yang mengangkat tema tentang kebaikan selalu menjadi hal yang dianggap lebih mulia dari kejahatan. Hal ini merupakan bentuk pesan moral kepada setiap manusia agar senantiasa melakukan kebaikan dalam kehidupan ini demi terciptanya rasa aman dan kedamaian. Sastra yang berisi tentang nilai moral seperti tolong-menolong antar sesama manusia dalam kehidupan nyata merupakan contoh tujuan hidup yang sejati. Fungsi sastra rekreatif. Fungsi sastra rekreatif, yaitu sastra harus dapat memberikan hiburan ataupun menjadi media yang menghibur kepada para pembacanya. Fungsi rekreatif biasanya menampilkan kisah atau cerita yang bersifat hiburan atau netral tanpa ada dialektika tokoh protagonis dan antagonis. Fungsi sastra didaktif. Fungsi didaktif, yaitu sastra dapat memberikan pengetahuan dan juga wawasan kepada pembacanya mengenai seluk-beluk yang ada di dalam kehidupan manusia. Sastra yang memiliki fungsi sebagai didaktif biasanya berisi tentang karya yang membawa pesan, amanat, saran, kritik, dan opini. Hal ini bertujuan untuk memberikan pesan pendidikan yang berisi tentang nilai kebaikan dan budi pekerti yang luhur kepada pembacanya. Fungsi sastra estetis. Fungsi estetis, yaitu sastra harus mampu menunjukkan ataupun menghadirkan keindahan melalui dunia seni untuk setiap pembacanya. Bentuk karya sastra yang memiliki fungsi estetis mengutamakan nilai keindahan serta hal-hal lainnya yang membuat hati senang. Demikian perkuliahan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.